Di balik kekayaan yang luar biasa dan kemewahan istana yang megah di jantung Rusia, tersembunyi kisah seorang wanita lumpuh yang ditinggalkan oleh cinta dan waktu. Ia adalah Yelena, istri dari taipan minyak Sergei Antonov, pria yang memiliki segalanya, kecuali waktu untuk menjaga wanita yang ia cintai. Tapi takdir berbicara lain. Ketika Sergei harus pergi jauh ke tanah Arab, datanglah seorang pria tua dari negeri tropis, yang tak pernah dikenal siapapun. Wijaya, bukan bangsawan, bukan dokter, hanya pria biasa dengan tangan yang lembut dan hati yang dalam. Dari perawatan yang sederhana, tumbuhlah cinta yang tak pernah direncanakan. Namun segalanya berubah ketika kabar duka datang dari padang pasir. Ini adalah kisah tentang kehilangan, pengkhianatan batin, dan cinta kedua yang datang dari arah yang tak terduga. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di tengah salju yang turun perlahan di kota Moskow, berdiri sebuah rumah besar dengan pagar besi tinggi dan jendela kaca besar. Rumah itu megah, dingin, dan sunyi. Di dalamnya tinggal seorang pria paling berkuasa di dunia minyak Rusia, Sergei Antonov. Ia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan nama besar yang dikenal hingga ke gurun Arab. Tapi rumah itu bukan tempat bahagia. Di balik tembok marmer dan lampu gantung kristal, ada seorang wanita yang hanya bisa memandangi langit dari jendela kamar lantai 2. Namanya Yelena. Ia adalah istri Sergei. Cantik, lembut, dan dulu selalu tersenyum di samping suaminya. Kini, senyumnya hilang. Tubuhnya tak lagi bisa bergerak sejak kecelakaan mobil yang mengubah segalanya. Yelena dulu adalah pusat dunia Sergei. Tapi setelah kecelakaan itu, waktu Sergei makin tersita oleh bisnis. Ia mencoba membawa dokter terbaik, kursi roda termahal, peralatan paling canggih. Tapi tak satu pun bisa mengembalikan kaki Yelena yang lumpuh. Ia mencoba menjadi suami dan perawat, tapi ia tak bisa menjadi keduanya. Pekerjaan memanggilnya lagi. Sebuah proyek besar di Arab Saudi menuntut kehadirannya. Ladang minyak baru, ratusan miliar rubel yang dipertaruhkan. Sergei berdiri di ambang pintu kamar istrinya, mengenakan jas hitam dan koper di tangan. Matanya letih, tapi hatinya lebih lelah. Ia menatap Yelena yang hanya membalas dengan senyum tipis, senyum yang dipaksakan. "Aku akan segera kembali," kata Sergei, pelan. Tapi kata-katanya menggantung di udara. Ia tahu, dan Yelena tahu, bahwa segera bisa berarti berbulan-bulan. Ia meninggalkan Yelena dengan berat hati. Di rumah hanya ada penjaga dan pembantu, tapi tak ada perawat. Tidak ada yang mengerti luka di tubuh dan hati Yelena. Malam itu, salju turun lebih deras. Yelena terjaga di tempat tidurnya, menatap langit yang putih. Ia merasa dingin meski kamar dipenuhi penghangat. Bukan dingin dari luar, tapi dari dalam. Dingin karena ditinggalkan. Dingin karena merasa tak berdaya di rumahnya sendiri. Sergei terbang ke padang pasir, ke negeri yang panas dan jauh. Di pesawat, ia menggenggam foto Yelena. Ia tahu, ia telah meninggalkan cintanya sendirian di rumah besar itu. Tapi ia juga tahu, dunia bisnis tak akan menunggu. Ia harus memilih. Dan malam itu, ia memilih minyak. Sementara di kamar atas rumah besar itu, Yelena menutup matanya. Ia tidak menangis. Tapi di dalam dadanya, ada air mata yang tak bisa jatuh. Ia tak marah pada Sergei. Tapi ia mulai bertanya dalam hati, berapa lama lagi aku harus sendirian? Hari-hari setelah kepergian Sergei terasa sangat panjang bagi Yelena. Waktu seolah berhenti, hanya diisi suara jam berdetak dan langkah para pembantu yang tak tahu harus berbuat apa. Mereka memberi makan, membersihkan kamar, tapi tidak benar-benar merawat. Tak ada tangan yang menggenggamnya saat dingin. Tak ada suara yang menenangkannya saat kesepian datang menyerang. Yelena mulai kehilangan semangat untuk bertahan. Di sisi lain dunia, Sergei duduk di sebuah ruang rapat mewah di Riyadh.
Ia terlihat sibuk, namun wajahnya tetap murung. Rekan bisnisnya memperhatikan dan bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja di rumah?" Sergei hanya mengangguk kecil. Tapi sahabat lamanya, seorang konsultan dari Malaysia, melihat sesuatu yang berbeda. "Aku mengenal seseorang," kata sang sahabat, saat mereka duduk di restoran hotel setelah rapat. Seorang pria tua dari Indonesia. Namanya Wijaya. Ia pernah merawat tentara-tentara yang sekarat. Ia punya tangan yang sabar dan hati yang tenang. Sergei mendengarkan dalam diam, lalu mengangguk perlahan. Malam itu, Sergei menghubungi asisten pribadinya di Moskow dan meminta Wijaya diterbangkan ke sana. Ia tidak peduli usia atau penampilan. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar peduli pada Yelena. 2 hari kemudian, Wijaya tiba di depan rumah besar Sergei Antonov. Ia datang mengenakan jaket lama, membawa tas kecil, dan sepasang mata yang penuh ketenangan. Tak ada pengantar. Tak ada sambutan besar. Para staf rumah memandangnya dengan ragu. Siapa pria tua ini? Ia tidak tampak seperti profesional. Tapi begitu ia melangkah masuk dan menatap mata Yelena untuk pertama kalinya, semuanya berubah. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang belum pernah Yelena lihat sejak lama. Rasa peduli yang tulus. Wijaya memulai pekerjaannya dengan cara yang sederhana. Ia bangun pagi, membasuh wajah Yelena, menyisir rambutnya, dan membacakan buku puisi Rusia yang lama. Ia tidak pernah tergesa. Ia tidak pernah mengeluh. Setiap tindakan kecil dilakukan dengan cinta, seperti merawat seseorang yang amat berharga. Hari demi hari, suasana di rumah itu berubah. Aroma obat digantikan aroma teh jahe hangat. Suara sunyi digantikan suara lembut Wijaya yang menceritakan kisah-kisah masa mudanya di Indonesia. Yelena mulai membuka mulut, mulai tersenyum, bahkan terkadang tertawa kecil. Tubuhnya masih lumpuh, tapi hatinya mulai hidup kembali. Yelena mulai bertanya, "Kenapa Anda begitu sabar, Pak Wijaya?" Pria tua itu hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Karena saya tahu rasanya ditinggalkan." Jawaban itu membuat Yelena terdiam lama. Ia tidak pernah menyangka, seseorang yang datang dari tempat yang jauh, bisa memahami lukanya lebih dalam dari siapapun. Dalam diam, ia mulai menaruh hati. Pada malam-malam tertentu, Wijaya duduk di samping ranjang Yelena, memegang tangan wanita itu sambil membaca ayat-ayat doa. Suaranya tenang, seperti angin dari negeri tropis yang jauh. Yelena merasa damai setiap kali mendengarnya. Seolah rumah yang dulu seperti penjara, kini menjadi tempat perlindungan. Perlahan, rumah itu tidak terasa kosong lagi. Namun di lubuk hatinya, Yelena masih bertanya-tanya, apakah yang ia rasakan ini benar? Ataukah hanya karena kesepian? Tapi semakin hari, jawabannya terasa semakin jelas. Dalam kesepian yang begitu dalam, kadang cinta datang dari arah yang tak terduga. Dan kali ini, ia datang dari seorang pria tua, dari negeri yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan musim semi mulai menyapa Moskow dengan sinar matahari yang hangat. Taman belakang rumah Sergei perlahan kembali hidup. Bunga-bunga mulai bermekaran. Yelena meminta Wijaya membawanya keluar ke beranda. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan, ia ingin merasakan sinar matahari di wajahnya lagi. Dan saat itu terjadi, ia menutup mata dan tersenyum seperti anak kecil. Di sampingnya, Wijaya duduk diam sambil memandangi langit biru. Ia tidak berkata banyak, tapi kehadirannya seperti selimut bagi hati Yelena yang rapuh. Mereka mulai berbagi cerita kecil tentang masa lalu Wijaya di Yogyakarta, tentang keluarganya yang telah tiada, dan desa kecil tempat ia dulu menanam padi. Yelena mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berkaca-kaca. "Aku bahkan belum pernah melihat sawah," katanya lirih. Wijaya tertawa pelan. "Kalau begitu, suatu saat nanti, Anda harus datang dan melihatnya sendiri."
Kata-kata itu masuk ke hati Yelena lebih dalam dari yang dia sadari. Karena untuk pertama kalinya, ia membayangkan hidup di luar rumah ini. Di luar segala kemewahan. Setiap hari, mereka menjadi semakin dekat. Wijaya mulai memahami isyarat wajah Yelena tanpa perlu kata. Ia tahu kapan Yelena sedang kesepian, kapan ia merasa sakit, dan kapan ia hanya butuh ditemani. Kadang mereka duduk diam selama 1 jam tanpa bicara. Tapi di antara mereka, keheningan pun terasa hangat. Pada suatu malam yang tenang, hujan turun pelan di luar jendela. Wijaya duduk di kursi dekat tempat tidur, membaca puisi dari buku tua. Yelena menatapnya tanpa berkata apa-apa. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Aku takut, jika suatu saat kau juga harus pergi." Wijaya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Selama saya masih dibutuhkan, saya akan tetap di sini." Sejak malam itu, hati Yelena tak bisa lagi berpura-pura. Ia mencoba menolak perasaan yang tumbuh. Ia merasa bersalah karena Sergei masih suaminya. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin ia menyadari bahwa hatinya sudah berubah arah. Ia tidak lagi hanya menghargai Wijaya sebagai perawat. Perasaan itu tumbuh dalam kesepian, tapi juga dalam ketulusan. Tak ada janji, tak ada rayuan. Hanya 2 jiwa yang bertemu dalam luka dan keheningan. Yelena mulai memikirkan hal-hal aneh, seperti bagaimana rasanya tinggal di desa Wijaya, atau bagaimana rasanya hidup tanpa segala formalitas bangsawan. Namun rasa bersalah masih menahannya. Di malam hari, ia menangis dalam diam. Bukan karena Wijaya, tapi karena ia merasa mengkhianati kenangan tentang Sergei. Ia tahu, Sergei tidak akan senang melihat ini. Tapi ia juga tahu, hidupnya tak bisa terus berhenti di masa lalu. Ia ingin hidup lagi, mencintai lagi, meski dengan cara yang berbeda. Suatu pagi, Yelena menatap Wijaya lebih lama dari biasanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Wijaya menatap balik, dan untuk pertama kalinya, mereka saling paham tanpa bicara. Dalam tatapan itu, ada perasaan yang tak pernah mereka rencanakan, tapi tak bisa mereka tolak. Dan di antara bunga-bunga yang kembali bermekaran di taman, Yelena menyadari satu hal. Cinta kadang datang diam-diam, tanpa izin, tanpa rencana. Tapi ketika ia datang dengan ketulusan, ia layak diperjuangkan. Pagi itu langit Moskow mendung. Angin dingin berembus pelan di sela-sela jendela kamar Yelena. Wijaya sedang menyiapkan sarapan saat telepon rumah berdering. Suara yang menjawab adalah salah satu pelayan. Nadanya langsung berubah menjadi gugup. Ia kemudian mengetuk pintu kamar Wijaya dengan wajah pucat. "Pak Wijaya, itu dari Kementerian Luar Negeri," katanya pelan. Wijaya segera mengangkat gagang telepon dan mendengarkan. Wajahnya perlahan berubah. Suaranya gemetar saat menutup telepon. Ia menatap Yelena lama, sebelum akhirnya duduk di sampingnya. "Bu Yelena, saya harus menyampaikan kabar yang sangat berat." Hening. Suara jam berdetak terdengar jelas di ruangan itu. "Tuan Sergei meninggal dunia di Riyadh tadi malam," kata Wijaya perlahan. Yelena menatapnya dengan mata kosong. Lalu air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak menjerit, tidak menangis keras. Tapi tangis dalam diamnya lebih menusuk daripada ribuan kata. Wijaya memeluknya perlahan. Tapi Yelena hanya menatap lurus ke depan. Ia seperti kehilangan arah. Hari itu berlalu seperti kabut. Kementerian Rusia segera mengatur pemulangan jenazah Sergei. Tapi karena prosedur internasional, ia dimakamkan lebih dulu di Arab Saudi. Yelena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada pelukan terakhir. Tidak ada surat. Hanya berita kematian dari seberang gurun pasir. Beberapa hari kemudian, rumah dipenuhi karangan bunga dari para pejabat dan tokoh bisnis. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengisi kekosongan hati Yelena. Ia duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun hitam, dengan mata sembab.
Semua orang mengucapkan belasungkawa, tapi tak satu pun yang tahu rasa hampa yang ia rasakan. Di malam hari, hanya Wijaya yang menemaninya dalam keheningan. Ia tak banyak berkata. Ia hanya duduk, menggenggam tangan Yelena, seolah berkata, "Kau tidak sendiri." Dan itu lebih berarti daripada 1000 belasungkawa. Yelena mulai merasa bersalah. "Aku mencintai pria lain saat suamiku masih hidup," bisiknya di tengah malam. Tapi Wijaya menjawab dengan lembut, "Kau tidak pernah berhenti mencintainya. Kau hanya mulai belajar mencintai dirimu sendiri." Kata-kata itu menusuk, namun juga menyembuhkan. Setiap hari setelah pemakaman, Yelena merenung lebih lama. Ia menatap foto Sergei dan berkata dalam hati, "Maafkan aku ingin hidup kembali." Sergei telah tiada. Tapi hidupnya belum berakhir. Dan mungkin, cinta kedua yang datang di ujung senja adalah anugerah yang tak perlu disangka lagi. Musim panas tiba perlahan di Rusia. Tapi bagi Elena, rumah megah itu tak lagi terasa hidup. Setiap sudutnya menyimpan bayangan Sergei. Setiap detik terasa sunyi, meski para pelayan masih berlalu lalang. Ia sadar, kemewahan tidak mampu mengusir kesepian. Di tengah keheningan itu, Wijaya datang membawakan teh hangat seperti biasa. Tapi pagi itu ada yang berbeda di matanya. Ia duduk perlahan, menatap Yelena dengan senyum tipis. "Saya rindu rumah," katanya lirih. "Jogja, tempat saya dulu hidup sebelum semuanya berubah." Yelena terdiam. Nama itu asing di telinganya. Tapi entah kenapa, terasa hangat di hati. "Jogja," ia mengulang pelan. Wijaya mengangguk. "Tempat yang sederhana, tapi penuh cinta." Lalu ia menambahkan, "Saya tidak bermaksud meninggalkan Anda, tapi saya juga butuh pulang." Kata-kata itu seperti pukulan bagi Yelena. Ia merasa takut ditinggal lagi. Namun kali ini, ia tak ingin tinggal dalam ketakutan. Ia menghela napas dan berkata, "Kalau begitu, bawa aku bersamamu." Wijaya menatapnya, terkejut dan penuh haru. Perjalanan itu tidak mudah. Dokumen, izin medis, dan persiapan panjang harus dilakukan. Tapi dalam waktu 2 bulan, semuanya siap. Pesawat menuju Indonesia pun membawa Yelena dan Wijaya keluar dari musim panas Moskow menuju pelukan tropis yang lembut. Mereka meninggalkan rumah batu dan sejarah lama, menuju tempat baru untuk menyembuhkan luka. Saat roda pesawat menyentuh tanah Jogja, air mata Yelena mengalir pelan. Udara hangat, aroma tanah, dan senyum orang-orang membuat hatinya luluh. Ia merasa seperti kembali lahir. Wijaya membawanya ke rumah kecil di pinggir sawah, dikelilingi suara jangkrik dan suara burung. Dan di tempat sederhana itu, Yelena merasa lebih damai daripada di istana manapun. Hari-hari di Jogja berjalan lambat tapi hangat. Wijaya menanam sayur di belakang rumah, dan setiap pagi mereka sarapan bersama di teras. Yelena mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Ia bahkan mulai menulis lagi, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Ia menulis tentang cinta yang datang kedua kali. Warga desa menerima mereka dengan ramah. Tidak ada yang tahu siapa Yelena dulunya. Tidak ada yang peduli ia pernah tinggal di rumah marmer. Di sini, ia bukan istri seorang Taipan. Ia hanya wanita biasa, yang sedang mencoba sembuh, dengan pria tua yang sabar dan penuh cinta di sisinya. Dan pada suatu sore di musim hujan, saat suara hujan menari di atap rumah, Yelena menggenggam tangan Wijaya. "Terima kasih," katanya pelan. "Kau menyelamatkanku." Wijaya hanya tersenyum. "Kau pun menyelamatkanku." Dalam keheningan itu, mereka tahu, kisah mereka belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak takut dengan hari esok.